got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tania Suhuat dengan NIM 2023-34035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori-teori belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan sikap, perilaku seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan tidak terampil menjadi terampil. Sedangkan pembelajaran merupakan proses upaya sistematis yang menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar. Perbedaan belajar dan pembelajaran terletak pada kesenjangan prosesnya. Pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan proses belajar. Kemudian ruang lingkup belajar anak. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Karakteristik belajar anak yaitu yang pertama melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya dan belajar secara alamiah. Anak belajar paling baik jika ada yang dipelajarinya, kemudian mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna menarik dan juga fungsional. Kiat belajar yang efektif untuk anak yaitu cari tempat yang nyaman, tentukan waktu belajar yang baik dan tepat, tentukan metode belajar menurut hati, kemudian belajar dengan disiplin, tulis ulang setiap materi yang diajarkan, biasakan untuk minum air putih setiap belajar, kemudian dalam menjelang ujian jangan terlalu banyak belajar, dan learning by discussion. Teori-teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Nah, dalam teori ini menjelaskan tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan memiliki model hubungan stimulus dan juga respons. Nah, teori ini ditegaskan oleh Gage, Gagne, dan juga Berliner. Tokoh utama dalam teori ini salah satunya itu Waston, Skinner, dan juga Hoof. Nah, prinsip utama dalam teori ini yaitu objek psikologis adalah tingkah laku, kemudian membentuk tingkah laku yang dikembalikan pada refleks. Lalu mementingkan pembentukan kebiasaan, perilaku nyata, dan juga terukur, memiliki makna tersendiri. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik atau dihindari. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme. Jadi dalam teori ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi yang dipelajari melalui upayanya mengorganisir, kemudian menyimpan dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan juga pengetahuan yang sudah ada atau yang telah ada. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Ausubel, Brunner, dan juga Gagne. Prinsip-prinsip dalam teori ini. Jadi dalam teori ini belajar itu adalah proses mental, bukan behavioral. Siswa aktif sebagai penyalur. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan juga induktif. Intrinsic motivation, siswa sebagai pelaku dalam proses belajar. Pentingnya pengorganisasian informasi dan juga penggunaan strategi belajar yang efektif. Nah, yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Dalam teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan juga interaksi sosialnya. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Piaget, Vygotsky, dan juga Brunner. Prinsip-prinsip belajar adalah proses aktif pengetahuan yang dibangun melalui pengalaman, pentingnya konteks sosial dalam belajar, dan peran guru sebagai fasilitator di dalamnya. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi teori-teori belajar dan pembelajaran. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.